Selalu perkenalkan, nama lengkap saya Noventrano Jeki Mendonca dengan NIM 24320009. Saya dari kelas A di kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi makalah kami tentang analisis konsep dasar filsafat dalam pendidikan jasmani. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi, yaitu pembahasan tentang analisis konsep dasar ontologi dalam pendidikan jasmani. Dan di sini ontologi berkaitan dengan hakikat objek yang dipelajari dalam pendidikan jasmani. Objek materinya adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah gerak manusia dalam rangka pendidikan. Secara ontologis, pendidikan jasmani memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang artinya gerak fisik bukan sekadar mesin yang bergerak, melainkan manifestasi dari pikiran, perasaan, kemauan manusia. Ontologi menuntaskan pertanyaan tentang apa yang kita pelajari, yaitu gerak manusia sebagai identitas keberadaannya. Yang kedua yaitu analisis konsep epistemologi dalam pendidikan jasmani. Ontologi berkaitan dengan hakikat objek yang dipelajari. Jadi dalam pendidikan jasmani, objek materinya adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah gerak manusia dalam rangka pendidikan. Secara ontologis, pendidikan jasmani memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang artinya tahu dalam tahu dalam Ponjas, yaitu melibatkan prinsip motorik, pengulangan gerak, dan pemecahan masalah di lapangan. Jadi epistemologi Ponjas menekankan pada metode learning by doing, di mana kebenaran gerak divalidasi melalui efisiensi biomekanik dan keberhasilan fungsi gerak tersebut dalam mencapai tujuan, misalnya dalam olahraga, permainan. Yang ketiga yaitu ada analisis konsep aksiologi dalam pendidikan jasmani. Jadi aksiologi berbicara tentang nilai. Mengapa pendidikan jasmani itu penting? Jadi nilai-nilai aksiologi dalam penjelasan Ponjas meliputi etika dan estetika. Secara etis, Ponjas menamakan nilai keseruan atau fair play, misalnya sportivitas, kerjasama, disiplin, dan secara etis Ponjas melihat pendidikan jasmani agar hasil akhirnya bukan sekadar manusia yang kuat secara fisik, tetapi juga unggul secara moral dan karakter. Yang kita masuk dalam pertama yaitu analisis konsep ontologi dalam pendidikan jasmani.
Jadi, ontologi membahas hakikat apa yang dipelajari dalam pendidikan jasmani. Ontologinya terkait pada gerak manusia atau human movement sebagai objek utamanya, yaitu gerak tidak dipandang sekedar aktivitas fisik tetapi sebagai sarana pendidikan yang cukup. Misalkan ada pengembangan kebugaran fisik, ada keterampilan motorik, ada kesehatan tubuh, ada interaksi sosial melalui aktivitas fisik. Jadi dengan demikian hakikat pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melalui aktivitas gerak untuk mengembangkan manusia secara menyeluruh atau holistik, fisik, mental, sosial, dan emosional. Termasuk dalam yang kedua yaitu konsep epistemologi dalam pendidikan jasmani. Jadi epistemologi berbicara atau membahas secara memperoleh yaitu pengetahuan. Dalam pengetahuan, pendidikan jasmani yaitu diperoleh melalui 4 bagian, yaitu yang pertama itu pengalaman langsung atau learning by doing. Jadi yang kedua ada praktik dan latihan berulang. Yang ketiga ada observasi gerakan. Yang keempat ada umpan balik atau feedback dari guru, hanya jawab dari guru dengan siswa atau murid. Jadi pendekatan ini bersifat ada empiris, yaitu berbasis pengalaman nyata atau cerita atau kisah yang pernah terjadi dengan nyata. Ada praktisis atau langsung diterapkan, yaitu guru melakukan materi langsung dengan gerakan-gerakan. Ya. Ketiga itu ada kontekstual, yaitu sesuai situasi permainan atau aktivitas. Ya, guru melakukan penerapan penjelasan sesuai materi yang dia persiapkan. Ya, mungkin itu artinya siswa tidak hanya tahu tetapi mampu melakukan dan memahami gerak secara benar. Masuk dengan yang ketiga yaitu analisis konsep aksiologi dalam pendidikan jasmani. Jadi aksiologi ini berkaitan dengan nilai dan tujuan. Misalnya dalam dunia pendidikan jasmani, nilai-nilai yang dikembangkan meliputi 5 bagian, yaitu ada yang pertama sportivitas, yang kedua disiplin, yang ketiga kerjasama, dan yang keempat tanggung jawab. Yang paling terakhir itu adalah gaya hidup. Ada tujuan utamanya yaitu membentuk individu yang sehat jasmani dan rohani, memiliki karakter positif dan mampu menerapkan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan jasmani tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga pembentukan nilai dan karakter. Yang keempat itu ada analisis karakter, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kita masuk dalam bicara tentang konsep ini, konsep ontologi, yaitu apa arti gerak manusia sebagai objek pembelajaran. Kita bicara tentang epistemologi, bagaimana pembelajaran
pembelajaran melalui praktik, pengalaman, dan interaksi. Kita bicara lagi tentang aksiologi, yaitu membantu kesehatan, karakter, dan nilai hidup. Jadi, apa yang diajarkan ontologi itu menentukan bagaimana cara mengerjakannya atau epistemologi. Jadi cara mengajar epistemologi itu harus mendukung tercapainya nilai dan tujuan. Nilai aksiologi menjadi arahan dari keseluruhan proses pembelajaran. Jika ketiganya selaras, maka pendidikan jasmani akan bermakna. Pertama bermakna, ada efektif, dan ada berorientasi pada perkembangan peserta didik secara utuh. Masuk dalam analisis keterkaitan. Jadi keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan jasmani bersifat siklikal dengan integratif. Jadi ontologi menetapkan bahwa objek kajiannya adalah manusia seutuhnya melalui gerak. Untuk mencapai pemahaman tertentu atau tentang gerak tersebut digunakan pendekatan epistemologi, yaitu praktik langsung dan pengalaman kinestik. Hasil dari pemahaman gerak tersebut kemudian diarahkan oleh aksiologi untuk mencapai nilai-nilai luhur seperti kesehatan dan karakter. Tanpa ontologi, Banjas tidak memiliki dasar pijakan tentang apa yang diajarkan. Tanpa epistemologi juga, guru tidak memiliki cara yang tepat untuk menyampaikan materi. Dan tanpa aksiologi, aktivitas fisik dalam Banjas menjadi hampa atau bile dan tidak memiliki tujuan mulia. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan manusia yang literat secara jasmani. Masuk dalam penutup, yaitu kesimpulan filsafat memberikan fondasi yang kokoh bagi pendidikan jasmani melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita dapat memahami bahwa pendidikan jasmani adalah disiplin ilmu yang kompleks yang melibatkan seluruh aspek kemanusiaan. Keterkaitan ketiganya memastikan bahwa pendidikan jasmani tetap pada jalurnya sebagai media pendidikan atau karakter melalui aktivitas fisik. Filsafat juga pendidikan jasmani lebih spesifik pada konteks pendidikan jasmani. Foundations. Jadi baik, sekian dari presentasi saya dari kelompok 2. Ucapkan terima kasih, apabila ada salah kata mohon maaf. Shalom.